Halo Sobat Bangcat, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini hari yang baik untukmu, untukku, dan untuk kita semuanya. Jadi aku mau lanjut cerita nih. Pada waktu itu kami serombongan bangun pada pukul 5.30 pagi hari. Mata kami pun langsung disajikan pemandangan yang begitu sejuknya di mata, sehingga kami terbawa suasana sampai ke hati. Aku menjadi terbayang, andai aku bisa bersama dia saat ini menyaksikan indahnya alam ini, pasti akan meninggalkan cerita yang begitu indah di atas campground pesagi ini. Bayangan tentang dirinya kembali hadir. Aku tidak mau mengingatnya. Aku ingin tertawa bahagia di sini, walau tanpa dirinya. Tertawa, sudahlah. Tak terasa waktu terus berjalan, aku pun menyempatkan menyeduh kopi. Rasanya sepertinya nikmat menyeruput kopi sambil menyaksikan alam ini yang diiringi suara kicauan burung sana sini. Lalu teman-teman sebagian ada yang memasak untuk sarapan kami. Kami pun sarapan pagi lalu beberes untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan ini. Setelah semua selesai, kami pun berdoa bersama sebelum berangkat agar petualangan ini selalu dalam lindungannya. Lagi bisa? Ya. Bisa. Bisa. Tiga kali ya? Tiga kali ya? Tiga kali bisa. Lagi bisa. Berangkat. Jadi kendor. Udah keluar keringat semua itu. Selesainya kami berdoa, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan kami. Satu persatu teman-teman pun mulai memasuki gerbang rimba. Baru memasuki gerbang rimba, kami pun langsung disajikan trek yang cukup curam. Namun, justru inilah tantangannya. Kalau jalannya cuma lurus dan landai, lalu apa yang mau diceritakan nanti? Dalam hatiku hanya ada satu kata, jangan menyerah. Ya, ketika ada yang salah, seperti yang terkadang terjadi, saat jalan yang kamu lalui seperti tanjakan-tanjakan ini, Suara air terjunnya. ketika dana rendah dan hutangnya tinggi, dan kamu ingin tersenyum tetapi kamu mendesak, saat perawatan sedikit menekan kamu, beristirahatlah jika kamu harus istirahat. Tetapi jangan berhenti. Sukses adalah kegagalan yang dibalik, warna perak dari awan keraguan. Semangat. Dan kamu tidak tahu seberapa dekat kamu. Mungkin dekat jika tampaknya jauh. Jadi tetaplah berjuang saat kamu paling lelah. Saat terjadi kesalahan, kamu tidak boleh berhenti. Selayaknya ketika kamu mendaki seperti ini. Ini mantap.
Satu persatu trek curam pun kami lalui. Setelah pendakian sekitar 2,5 jam, kami pun sampai juga di pos 1. Di sini ada gubuk kecil yang bisa buat berlindung ketika hujan. Lanjut. Bukan berlindung dari ghostingan gebetan ya. Hehe. Ada berapa orang di belakang? Kami menyempatkan istirahat sejenak di sini, sembari menunggu teman lainnya yang masih belum sampai. 10. Nah, nyerah. 4 bawah berarti. Oh iya 4. Masa kalau motor aja nyerah? Enggak nyerah. Pos 1 ini sebenarnya datarannya cukup luas, namun tidak disarankan untuk mendirikan tenda di sini. Kurang tahu sebabnya apa. Yang pasti ada cerita mistis tersendiri di sini. Di sisi lain, ketika musim hujan, pacat si penghisap darah itu pun cukup ramai di sini. Sembari istirahat, kami pun berbincang mengobrol sejenak. Kerja apa nih? Ntar kalau masuk, kalau libur banyak libur. Oh, minum Oasis. Tapi siapa bunyi? Pengen servis. Iya. Di Tapi lu DPRD. Di DPRD. Apa kamu DPD, Pak? Udah jadi pengaman ini. Setelah semuanya sampai, kami pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Setelah pos 1 ini, kita akan melewati jalan landai yang cukup panjang. Setelahnya, trek curam pun menyambut menghampiri kami sebelum sesampainya di pos 2. Hari-hari gila adalah yang terbaik, hangat dan penuh kasih, dan sangat diberkati. Hari-hari gila itu menyenangkan dan mengasihkan, menakutkan dan liar, seperti guntur dan kilat. Hari-hari gila ini kamu tidak pernah lupa, karena ini adalah kenangan khusus terkunci di hati kita. Hari-hari gila itu keras dan menyenangkan, lucu, bahagia, suguhan yang tak terlupakan. Hari-hari gila yang tidak pernah kamu lupakan, dipenuhi dengan tawa, tidak akan menyesal. Aduh, kita udah hampir nyampe pos 2 ini. Semangat. Semangat. Buat semua. Semangat kawan. Curam. Ini ada kalau sekitar 60 derajat. Dua. Semangat, Bang. Di bawah ada 500. Ada. Wah, alhamdulillah ya Allah. Semangat. Akhirnya. Ini bonus setelah kita manjat. Ada ya 60 derajat tadi. Ada. Berapa harga Bang Aqua, Bang? Hah? Murah. 3.000. Iya, 3.000. Biar bisa isi ulang. Makasih Bang. Nah, rasanya kan? Aqua kan? Iya. Aqua rasanya. Ngambil di mana? Di bawah. Oh, Itu botol-botol isilah sekalian. Enggak gitu ya, Mas. Emang Aqua tadi emang enggak saja. Sama air minum juga kan? iya. Minum tuh duduk. Akhirnya. Pacet kita pacet enggak? Takut pacar sama ini. Nah, ini. Takut pacar. Iya. Mana lain itu ya? Betul itu kan? Iya, betul. Ah, kawan sama. Ada teman berarti. Dan nempel. Ada lagi yang mau diisi. Yang ini apa yang mau karungan itu apa namanya? Kita enggak ada botol. Itu ada water tank. Nah, water tank. Ya Bang, emang kan? Apa? Kita istirahat di pos 2. Setelah lewatin kita setelah lewatin lintasan yang cukup curam. Perdana. Ini perdana langsung ke Pesagi.
Lampung. Top Lampung. Bismillah, semoga kuat. Doakan. Jam 8-an ya. Jam 8. Sekarang jam Ini 10. sekarang jam berapa ini? 10:06. jam 10:06. Kita dari ground camp tadi jam 8. Ya, kurang lebihnya 2 jam. Ini masih banyak kabut. Jadi di bawah itu ada air, sumber mata air. Oke, jadi kita ketemu burung. Kita nggak tahu namanya burung apa. Jadi dia ngikutin nih guys. Kalau mitosnya biasanya burung ini nemenin kita untuk mendaki. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Dia lagi terbang, cuman nggak kelihatan dia sembunyi. Dan setelah kami melakukan perjalanan panjang dan cukup melelahkan, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos 2 ini. Perjalanan dari campground ke pos 2 memakan waktu kurang lebihnya sekitar 2 jam. Di pos 2 ini terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan dan juga ada gubuk kecil sama seperti di pos 1 tadi. Bonus ini. Di sini mungkin bisa mendirikan tenda hanya cukup 1-3 tenda saja karena mungkin terlalu sempit lahannya. Namun sebenarnya tidak disarankan sih untuk mengecamp di sini. Namun jika darurat mungkin di sini bisa menjadi pilihannya. Di dalam waktu 2 jam saja mungkin menggoreskan banyak. Di dalam waktu 2 jam saja mungkin menggoreskan banyak cerita yang dapat disampaikan. Dan kita selama ini sudah berapa waktu yang sudah kita habiskan? Ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan jam. Jika kita bayangkan dalam waktu yang sepanjang itu kita habiskan untuk mengukir cerita, berapa lembar buku untuk menulisnya, berapa tinta yang kita pakai, mungkin tak terhitung lagi. Setiap detik waktu memang sangat berarti. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ukir ceritamu di setiap detik waktu. Tidak ada yang bisa membuat cerita terbaik dalam hidupmu, kecuali dirimu sendiri. Mungkin petualangan yang singkat ini akan menjadi cerita indahku di kemudian hari, yang sehingga membuat motivasi diriku untuk mengukir cerita kembali. Untuk perjalanan dari pos 2 ke puncak ada di part selanjutnya, karena terlalu begitu panjang perjalanan ini untuk diceritakan semua di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita dari Sampai jumpa di part selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Salam pendaki Sanes Indonesia. Mantap, hati-hati. Basah semua ya?